Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal, nama Ustadz Iqbal Hanifuda. Insya Allah di kelas 4 ini Ustadz akan mengajar pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang program pembuat animasi. Tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu animasi. Ya, di sini teman-teman bisa melihat kita akan membahas tentang animasi sendiri itu apa. Baik. Mengenal animasi, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian animasi, kemudian kita akan membahas juga tentang sejarah perkembangan animasi itu sendiri, dan yang ketiga kita akan belajar tentang apa saja program-program yang dapat kita gunakan untuk membuat animasi, kemudian juga kita akan belajar tentang apa itu storyboard, dan yang terakhir kita akan coba melihat contoh animasi yang bisa kita buat. Yang pertama, pengertian animasi. Animasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu animate, yang artinya menghidupkan. Jadi film animasi adalah film yang dibuat dari sekumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga tampak bergerak. Jadi sekali lagi sesuai dengan pengertian di sini, animasi itu adalah sebenarnya berasal dari beberapa kumpulan gambar, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan gambar-gambar tersebut seakan-akan tampak bergerak atau hidup. Nah, sejarah perkembangan animasi, pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Ya, jadi film animasi ini dulu beberapa lembar kertas diberikan gambar, kemudian disatukan dan diputar sehingga gambar-gambar yang ada pada kertas-kertas tersebut ketika diputar seakan-akan terkesan bergerak atau hidup. Nah, ini adalah Ustadz akan memberikan sebuah contoh film animasi atau contoh animasi yang dibuat dengan menggunakan media kertas. Ya, teman-teman bisa melihatnya. Di sini biasanya sih disebutnya istilahnya flipbook, ya, flipbook. Nah, ini teman-teman melihat di sini ada berlembar-lembar kertas yang digambar sedemikian rupa, kemudian dimainkan atau digerakkan sehingga terkesan gambar yang ada dalam kertas-kertas tersebut menjadi bergerak. Silakan disimak terlebih dahulu. Oke, bisa cukupkan. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwasannya media yang digunakan untuk membuat animasi ini adalah dengan menggunakan media kertas. Ya, ada cukup banyak kertas yang tiap-tiap lembarnya harus digambar sedemikian rupa, kemudian gambar tersebut disatukan dan dimainkan sehingga gambar-gambar yang ada di dalam kertas ini menjadi seakan-akan bergerak. Dan ini tentu saja prosesnya sangat rumit ya, karena harus menggambar satu persatu lembaran-lembaran kertas yang ada. Kemudian selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, film animasi ternyata bisa dibuat dengan menggunakan media komputer, yaitu dengan menggunakan program pembuat animasi. Kelemahan dari pembuatan animasi yang menggunakan media kertas adalah banyaknya kertas yang digunakan dan tidak ramah lingkungan ya, karena banyaknya kertas yang digunakan. Dan jika menggunakan media kertas itu, jika ada kesalahan atau hal yang kurang tepat, susah untuk melakukan proses editing atau perubahan. Nah, akan tetapi jika dengan menggunakan media komputer, kita bisa mengubah atau mengeditnya kapanpun kita mau. Dan secara garis besar animasi itu pun terbagi menjadi beberapa bagian.
Ya, ada yang disebut dengan animasi 2 dimensi. Contohnya seperti yang Ustaz akan putarkan. Ya, ini adalah contoh animasi 2 dimensi. Nah, kemudian ada juga animasi 3D, ya, sebagaimana yang ada di video ini. Nah, teman-teman tahu ya, ini adalah film Toy Story. Ini dibuat dengan menggunakan teknologi animasi 3 dimensi. Gambarnya lebih terlihat real, seperti nyata ya. Tapi sesungguhnya ini tetap masuk kategori film animasi. Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan animasi stop motion. Nah, contohnya adalah kalau kalian teman-teman suka melihat film Lego ya, The Lego, atau film Shaun the Sheep. Nah, itu adalah animasi yang dibuat dengan menggunakan teknik stop motion, yaitu perpaduan dari beberapa kumpulan foto. Ya, kalau stop motion ini kumpulan foto, bukan kumpulan gambar. Nah, ini adalah contoh animasi yang dibuat dengan menggunakan teknik stop motion. Ya, menarik ya, beberapa varian atau teknik pengambilan karya film animasi. Nah, kemudian selanjutnya pada level ini kita akan belajar beberapa program yang bisa kita gunakan untuk membuat, mohon maaf di sini maksudnya membuat animasi ya. Membuat animasi, beberapa diantaranya adalah satu Microsoft PowerPoint, kemudian yang berikutnya adalah program TupiTube. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari untuk membuat animasi. Mohon maaf di sini salah penulisannya, harusnya membuat animasi. Nah, kemudian sebelum membuat animasi dengan komputer, kita perlu membuat papan cerita atau storyboard. Ya, ini adalah contoh storyboard. Apa sih fungsi storyboard? Atau apa itu storyboard? Storyboard adalah gambar-gambar yang disusun secara berurutan sebagai rencana pembuatan animasi atau video. Jadi storyboard ini sengaja dibuat untuk memudahkan orang yang akan membuat animasi atau yang disebut dengan animator. Ya, animator adalah orang yang membuat animasi untuk membuat perencanaan pembuatan animasi video. Misalkan ini ada seseorang sedang menyapa, kemudian mereka mengobrol untuk pertandingan sepak bola nanti malam. Ya, dan ini adalah contoh-contoh pembuatan atau storyboard yang bisa digunakan untuk membuat karya animasi. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung contoh animasi, kita akan belajar membuat animasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, apakah bisa? Ya, bisa. Nah, di sini Ustadz membuat sedikit contoh animasi yang akan dibuat dengan Microsoft PowerPoint, dan ini nanti yang akan coba kita buat, kita praktekkan bersama-sama ya, yaitu membuat animasi kupu-kupu terbang. Kita coba klik. Nah, ya. Lihat ya teman-teman ya, animasinya bergerak. Nah, ini nanti akan kita praktekkan pembuatannya. Nah, baik, itu saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang bermanfaat ini untuk sebagai dasar bagaimana kita mempelajari proses pembuatan film animasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.